Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hutami. Saya Prodi Manajemen Pendidikan Islam Lokal MPE 2 NIM 20 11 10 20 65. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Bapak dosen Habib Anwar Al-Ansori MPD. Oke, langsung saja kita menjawab soal-soal tersebut. Nomor 1, jelaskan Tuhan, manusia, dan alam. Jelaskan dengan kacamata filsafat pendidikan Islam. Jawabannya, Tuhan didefinisikan dari sifat-sifatnya: Maha tahu, Maha hadir, kekal, pencipta segala sesuatu. Namun lebih lagi, Tuhan bukan ada begitu saja, tetapi selalu terhubung dalam peristiwa besar manusia. Manusia adalah makhluk yang bertanya. Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk yang mempertanyakan dirinya sendiri dan keberadaannya dalam kosmos secara menyeluruh. Atas keingintahuan manusia akan posisinya dalam alam itulah manusia sadar bahwa dirinya adalah seorang penanya. Jika kita merunut jauh ke belakang, sebelum manusia mengenal peradaban, persoalan-persoalan filsafat sudah menjadi bagian dari kehidupan seorang manusia. Adapun penjelasan tentang alam, yaitu alam semesta adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan proses pendidikan. Soal nomor 2, deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ruang lingkup kajian filsafat pendidikan Islam sendiri sangat luas, mulai dari membahas asal muasal atau biasa disebut ontologi, membahas tentang pengetahuan atau epistemologi, juga sampai membahas nilai, moral, etika, dan lain-lain atau biasa disebut aksiologi. Adapun mengenai penjelasan detailnya, Ontologi adalah cabang ilmu yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada. Jadi maksudnya adalah ilmu ini mempelajari tentang sesuatu yang benar-benar ada atau sesuatu yang berwujud berdasarkan logika manusia. Menurut istilah ontologi adalah ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada baik secara jasmani maupun rohani. Jadi ontologi adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada atau berwujud berdasarkan logika, sehingga dapat diterima banyak orang yang bersifat rasional dan sudah terbukti kebenarannya itu. Sedangkan epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti pikiran. Jadi yang dimaksud dengan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang sesuatu, kebenaran pengetahuan atau sebuah cara seseorang untuk memperoleh suatu ilmu atau kebenaran ilmu tersebut. Sedangkan penjelasan tentang aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari pandangan kefilsafatan. Jadi aksiologi pendidikan merupakan suatu bentuk aplikasi seseorang atas ilmu yang diperoleh dan yang sudah mencapai suatu hakikat kebenaran yang dia ketahui dan menerapkan hal tersebut di kehidupannya sehari-harinya. Lanjut nomor 3, soal nomor 3, jelaskan perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat dalam hal A. Proses belajar mengajar, B. Konsep pendidikannya, C. Tujuan akhir pendidikannya. Adapun jawabannya yaitu A. Proses belajar mengajarnya. Pendidikan Barat karena sekularistik, materialistik, maka motif dan objek belajar mengajar semata-mata masalah keduniaan. Sedangkan pendidikan Islam, aktivitas belajar mengajar ialah amal ibadah, berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Konsep pendidikan Barat pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Ilmu itu bebas nilai. Sedangkan Islam mengaitkannya dengan pahala dan dosa, karena kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Dan C. Tujuan akhir pendidikan
Tujuan akhir pendidikan Barat, hidup sejahtera di dunia secara maksimal, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Sedangkan Islam terwujudnya insan kamil atau manusia sempurna dan paripurna yang pembentukannya selalu dalam proses sepanjang hidup. Lanjut soal nomor 4, jelaskan mengapa guru atau pendidikan agama Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan agama Islam. Yaitu di sini ada 3 jawaban. Yang pertama, bisa membantu guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan untuk membentuk pemikiran yang sehat tentang pendidikan. Yang kedua, menjadi sandaran intelektual seorang guru sebagai bimbingan di tengah maraknya berbagai aliran atau sistem pendidikan yang ada. Yang ketiga, menjadi dasar upaya bagi pemberi pemikiran pendidikan dalam hubungan lain seperti masalah spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Soal nomor terakhir yaitu nomor 5. Jelaskan dan berikan argumentasi Anda tentang pendidikan Islam dalam perspektif yang A. Al-Ghazali, yang B. Ibnu Khaldun, yang C. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jawabannya, menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaannya apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Pendidikan menurut Al-Ghazali menekankan pada pendidikan agama dan akhlak. Menurutnya, pengertian dan tujuan pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dan bertujuan dalam proses pembentukan insan paripurna. Adapun dalam membuat sebuah kurikulum, Al-Ghazali memiliki 2 kecenderungan, yaitu kecenderungan terhadap agama dan kecenderungan pragmatis. Adapun aspek-aspek materi pendidikan Islam menurut pemikiran Al-Ghazali adalah meliputi pendidikan keimanan, akhlak, akal, sosial, dan jasmani. Menurutnya, guru yang baik itu selain cerdas dan sempurna akalnya juga harus memiliki sifat-sifat yang terpuji. Adapun sifat yang harus dimiliki oleh seorang murid yaitu rendah hati, mensucikan diri dari segala keburukan, taat dan istiqomah. Sementara yang menjadi evaluasi pendidikan adalah semua bentuk aktivitas yang terkait dengan tugas tanggung jawabnya masing-masing dalam proses pendidikan. Konsep pendidikan Islam dalam pemikiran Al-Ghazali ini sejalan dengan tujuan pendidikan di Indonesia saat ini, di mana pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab. Adapun pendidikan menurut Ibnu Khaldun bukanlah semata-mata suatu aktivitas yang bersifat pemikiran yang jauh dari aspek pragmatis dalam kehidupan. Akan tetapi pendidikan juga merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas dari watak jenis manusia. Lewat pendidikan tersebut manusia akan mendapatkan ilmu. Ibnu Khaldun menganggap bahwasanya pendidikan merupakan hakikat dari eksistensi manusia. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pendidikan adalah upaya untuk memperoleh suatu kepandaian, pengertian, dan kaidah-kaidah yang baru. Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan berpijak pada konsep dan pendekatan filosofi empiris. Melalui pendidikan ini ia memberikan arahan terhadap visi tujuan pendidikan Islam secara ideal dan praktis. Adapun tujuan pendidikan Islam adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari yaitu menuntut ilmu adalah suatu ibadah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menuntut ilmu diniatkan untuk menyebarluaskan nilai-nilai Islam, bukan hanya sekedar menghilangkan kebodohan, karena dapat mengantarkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pendapat saya yaitu pendidikan beliau lebih memperlihatkan kepada perpaduan antara teoritisi dan praktisi. Sebagai teoritisi terlihat pada gagasan dan pemikirannya yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta
situasi kultural pada zamannya, sedangkan sebagai praktisi terlihat pada upaya melaksanakan gagasan dan pemikirannya itu. Oke, cukup sekian jawaban dari soal ujian tengah semester tadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.